Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Pada video kali ini saya akan buat video tutorial. Jadi kita akan belajar bareng-bareng ethical hacking dengan targetnya meta exploitable 2. Seperti itu. Ini saya sudah jalankan kali Linux saya sebagai attackernya. Kemudian untuk targetnya meta exploitable 2. Di sini juga sudah saya jalankan. Ini dia teman-teman. Ya, kebetulan dua-duanya baik Kali Linux dan Meta Exploitable 2-nya saya jalankan di platform Proxmox ya, secara virtual dan terkoneksi satu sama lain seperti itu. Ini kita coba login dulu. Username-nya msfadmin bagi yang belum tahu atau mungkin lupa karena sudah lama tidak bermain dengan Meta Exploitable 2. Nah, ini dia teman-teman, sudah berhasil login. Untuk IP-nya bisa dicek. Nah, ini IP-nya 168 seperti itu. Saya close saja. Saya perbesar dulu. Nah, saya rasa sudah cukup terlihat. Kita coba ping 168. Sip, terkoneksi teman-teman ya. Oke. Di sini saya coba buat ya catatan atau modul kecil-kecilan teman-teman. Nah, jadi nanti kira-kira ini ethical hacking with Meta Exploitable 2 dan Kali Linux. Nanti berapa yang akan kita coba exploit, kita coba servisnya teman-teman. Ini ada SSH, FTP, Telnet ya. Hampir semua tapi tidak semua teman-teman. VNC, FTP, Unreal, ERCD sampai nanti R service seperti itu. Oke. Di sini kalau preparationnya tadi ya kita siapkan dua mesin, targetnya sendiri Meta Exploitable 2 dan juga kita gunakan untuk ethical hackingnya, attackernya menggunakan operating system Kali Linux dan pastikan kedua mesin saling terhubung seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit review teman-teman apa itu Meta Exploitable 2 ya. Ini adalah bisa dibaca nih, saya ambil dari situs resminya penjelasan terkait apa itu Meta Exploitable 2, tujuan dibuatnya mesin Meta Exploitable 2 ya, tentunya memang mesin yang sengaja dibuat vulnerable, banyak sekali vulnerable-nya untuk kita lakukan pengujian. Juga sangat bagus untuk kita belajar melakukan ethical hacking ya. Jadi kita tidak belajar atau melakukan hacking di sembarang target atau bahkan punya sistem orang, kita cukup bisa menggunakan Meta Exploitable 2 ini seperti itu. Untuk jelasnya teman-teman bisa kunjungi nih di rapid7.com. Nah, sekarang yang pertama target kita adalah nanti yang ini ya, service SSH di port 20. Saya yakin semua sudah tahu apa itu SSH ya. Ini penjelasannya. SSH itu atau singkatan dari secure shell atau secure socket shell seperti itu, untuk kita melakukan remote ya, namun trafficnya terenkripsi sehingga jika ada orang yang melakukan intercept komunikasi atau sniffing ya, maka tidak bisa dibaca karena sudah terenkripsi datanya seperti itu teman-teman. Ini referensinya saya ambil di tehtarget.com. Dan juga ini biasanya ya, kalau kita menggunakan SSH ke salah satu host ya, biasanya hostnya itu yang kita remote terinstall server, dan biasanya kita juga bisa menggunakan Open SSH. Di situ ada servernya dan juga kliennya seperti itu. Oke. Pertama, karena ini yang pertama kita perlu men-scanning semua kemungkinan port ya. Ini kita nanti bisa gunakan nmap -p minus ya, ini berarti semua kemungkinan dari 0 sampai 66535 ya, kalau tidak salah seperti itu. Kemudian IP targetnya ya sesuaikan dengan IP milik Meta Exploitable teman-teman, dan ini -sv ya.
untuk kita juga mendapatkan version dari servisnya. Ini kalau saya capture apa yang sudah saya lakukan teman-teman ya. Ini nanti kurang lebih hasilnya seperti ini, seperti itu. Sekarang kita kembali ke Kali Linux-nya. Kita coba sini Nmap, pastikan sudah, kalau menggunakan Kali Linux sudah bawaannya sudah terinstall Nmap teman-teman. Bisa kita cek dengan Nmap -h. Nah ini ya optionnya kita Nmap, portnya ya bisa menggunakan ini, berarti semua kemungkinan port akan di scan karena mungkin ada port yang tidak default atau tidak aman digunakan atau dilakukan customisasi port pada suatu service seperti itu. Kemudian IP target 4. Kemudian kita pengen tahu versionnya -sp seperti itu. Kita N. Nah di sini biar nanti kita nggak lihat-lihat lagi outputnya, kita kirim ke di sini. Saya taruh di output nmap.txt seperti itu. Kita enter, kita tunggu. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah ini output underscore nmap.txt. Nah ini dia teman-teman. Nah, ini hasilnya. Ini saya perbesar ya. Kurang lebih ada berapa service ini yang open ya, state-nya berarti ada service yang berjalan di port tersebut. Ini 5, ini sampai 35. Kurang lebih ada 30 services ya yang jalannya di FTP, SSH, Telnet. Nanti kita coba satu persatu. Mungkin nanti belum semua di video ini, nanti saya cicil ya satu persatu seperti itu. Kita kembali ke terminal. Nah ini tadi yang pertama kita coba eksploitasi SSH seperti itu. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ini ya kita bisa lihat versionnya OpenSSH 4.7 V1 ya. Debian Ubuntu ya, seperti itu. Nah biasanya di sini kita coba scan lagi tapi spesifik karena kita targetnya sekarang SSH port 20. Sorry teman-teman, salah ya, port SSH itu 22. Salah ini teman-teman, saya ganti 22 sampai lupa. Ini ya port 22. Balik ke terminal 22. Ini saya gunakan -a untuk lebih detail lagi seperti itu. Ini lebih cepat seharusnya, atau bisa juga tambahkan SP juga seperti itu, bisa juga. Bentar. Nah ini ya lebih detail. Nah ini ada keterangan SSH host key-nya seperti itu teman-teman. Kita bisa cari exploitnya apakah ada ya untuk OpenSSH. Tapi di sini kita akan coba eksploitasi service SSH yang digunakan dengan melakukan brute force username dan passwordnya teman-teman, seperti itu. Karena di sini memang vulnerable-nya salah satu di service SSH karena menggunakan username password yang mudah ditebak seperti itu dan bisa dilakukan brute force, karena harusnya ketika ada percobaan brute force mungkin di sistem yang sudah terhardening mungkin 1-2 percobaan, ketika gagal dilakukan oleh satu user atau IP itu di blok seperti itu. Nah ini tidak seperti itu teman-teman. Oke. Dan nanti kita akan menggunakan MSF console teman-teman ya. Nah ini teman-teman, di sini kita nanti menggunakan modul untuk SSH login ya di bagian scanner. Oke, nanti ini kita coba, nih udah saya lakukan capture ya untuk catatan saya juga membuat video ini. Ini ya nanti kita menggunakan SSH underscore login, nanti kita show option ya. Semoga teman-teman masih ingat ya, kalau mengikuti video ini sambil belajar menggunakan Metasploit framework ya atau MSF console nanti untuk menjalankan ya komen seperti itu. Ini set targetnya, dan nanti juga kita perlu port list, password dan usernya seperti itu. Kita running, nah ini nanti berhasil beberapa username ya seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini kita MSF console sudah jalan. Kita coba search untuk SSH underscore login.
Nah ini tuh teman-teman ada di nomor 0. Nah cara untuk menggunakan modulnya use. Nah ini kita target angkanya atau teman-teman bisa ini direktorinya ya. Nah, biar lebih mudah dipermudah menggunakan use. Oke, otomatis di sini sudah ada di kita siap menggunakan modul scanner SSA login seperti itu. Nah, sekarang kita cari tahu dulu optionnya atau di sini kita juga bisa di sini teman baca for example info one untuk tahu nih modulnya untuk apa seperti itu. Nah ini ya, ini namanya SSA Public Key Login Scanner. Ini ranknya normal karena biasanya kalau untuk scanner untuk login brute force itu ranknya normal, beda kalau nanti kita akan menemukan modul untuk eksploitasi yang nanti kita dapatkan shellnya ya atau melakukan injection seperti itu, mungkin ranknya bisa excellent seperti itu. Dan bahkan sebenarnya target kita kalau mencari vulnerability bisa menggunakan exploit yang excellent seperti itu, yang bisa dibilang dampaknya high seperti itu. Oke, ini teman-teman ini optionnya nanti ya yang akan kita temukan yang perlu kita konfigurasi. Kita juga perlu baca nanti requirednya ya, yang yes berarti untuk menjalankannya wajib diisi atau kita set. Oke, sudah. Sekarang kita show option. Nah ini teman-teman perlu kita set yes, ini brute force speednya udah ini paling maksimal ya, setnya 5 untuk password. Nah ini nih yang yes airhost, jadi targetnya yaitu berarti IP dari metasploitable yang kita set airhost. Nah ini 192.168.168, kita enter, kemudian get port top on success ini biarkan ya, jadi nanti kalaupun sudah dapat username password yang benar kita terus lagi untuk semua kemungkinan wordlist yang kita gunakan seperti itu. Nah ini teman-teman di sini kita nanti perlu set nih user file ya, file containing username one per line seperti itu. Perlu kita siapkan dulu teman-teman. Sini saya coba membuka tab baru. Sebenarnya di kali juga banyak sekali wordlist yang disiapkan ya, bisa kita gunakan. Habis ini kita coba buat wordlist sendiri ya untuk mempercepat prosesnya seperti itu. Ini kita nano wordlist saja ya, karena nanti kita gunakan untuk password dan juga username-nya, biar satu aja cukup, teman-teman beda juga bisa tambahin deh ya, wordlist SSH login. Ini sorry nama lagi nano. Oke, di sini kita coba misal user biasanya atau wes admin administrator, kemudian yang pasti yang beneran ya MSF admin ini pasti benar teman-teman karena ada, kemudian kita pakai root, kemudian kita pakai service Postgres seperti itu, kemudian cukup nanti passwordnya karena sekalian ya, ini tambahin password, kemudian cukup segini ya teman-teman. Nah save, sip, sudah. Kita kembali ke sini, kita perlu set ini user file kata dia di home, kali saya di sini word harusnya langsung word tab. Nah kita coba show option. Nah ini sudah terisi nih wordlist sama login, ini baru untuk username-nya, untuk passwordnya di sini nih pas file sama sini pakai yang tadi, tinggal kita ganti user salah kan, pas file sip. Kita lihat lagi, pastikan
semua yang perlu kita konfigurasi sudah. Nih targetnya, port listnya ya, baik itu untuk password dan usernya seperti itu. Ini verbose, apakah to print output for all temp, perlu nggak di print itu semuanya. False berarti nggak di print ya, apakah to print output for all temp. Kita true aja, set verbose biar bisa lihat. Nah, juga percobaannya nggak banyak, mungkin ini perlu kalau percobaannya nggak banyak, percobaannya banyak seperti itu. Verbose true ya, kalau false berarti tidak, kalau true berarti iya, sesuai dengan description dari ini parameter variabelnya seperti itu. Kita coba cek lagi, sudah ya, ini jadi true, dan sekarang tinggal kita run teman-teman, run atau bisa exploit sama. Oke, nah ini. Oke, teman-teman, di sini sudah selesai ya semua percobaannya. Kurang lebih, nah juga ada nih Postgres seperti itu. Jadi kita dapat 3 username password ya, 3 pasang kredensial seperti itu. Nah, kita bisa cek karena ini semua masih open sessionnya karena mereka coba login. Kita bisa lihat di sini nih, session min L. Nah, lihat dari hasil percobaan tadi nih, ada 4 ya session yang aktif. Kalau kita lihat tadi di sini ada session 1 nih ya, open, dia berhasil menemukan MSF admin. Kemudian coba buka lagi session 2, dia dapat ini username password service. Kemudian buka lagi session 3, dapat Postgres ya. Session 4 kayaknya session 4 nggak dapat sih, seperti itu. Nah, untuk menggunakan sessionnya kita session min i ya, terus angkanya urutannya ini ID-nya session min i coba 1. Nah ini udah ya teman-teman ya, nih kita coba ini hostname. Nah udah metasploitable 2. Kemudian untuk UMI, ini tadi ya, oh ternyata ada user juga yang berhasil, tadi mungkin yang kelewat user, ternyata juga ada. Oh ini ya langsung ya, sorry teman-teman yang oh ini session ke 0, jadi mulai dari session ke 0 ini ada user. Oke, jadi benar ada 4 ya, user, MSF admin, service, sama Postgres seperti itu. Oke, di sini kita coba exit. Nah, kalau exit berarti session 1 close. Kita coba session 0 invalid. Coba kita lihat lagi. 0, ternyata 0 nggak ada langsung ke 2 ya. 2 langsung ya, hostname, metasploitable, UMI, MSF admin. Oke, exit lagi. Di sini juga di Metasploit framework kita juga bisa menggunakan Metapreter ya ketika berhasil mengakses shell atau login ke suatu sistem. Ini fitur ya dari Metasploit. Nah ini kita bisa melakukan session upgrade seperti itu. Ini session min upgrade terus ID-nya. Kita lihat dulu tadi, ini ada 2 ya. Ini berarti yang satu service, satu Postgres. Kita coba session min upgrade ya. ID-nya 3. Nah upgrading, nah udah, kita lihat lagi. Nah ini teman-teman, ada 3 nih, tambah lagi ya nih yang Metapreter. Di upgrading menggunakan Metapreter ya, kalau tadi kan tipenya shell Linux ya, seperti itu kan. Tadi kita login pakai sebenarnya SSH login ya, sebenarnya sama aja kayak SSH client seperti itu. Nih, kita bisa session berapa, 5. Nah ini kalau Metapreter ya, ada tulisannya Metapreter lah.
seperti itu. UMI, UMI, berarti teman-teman ya, di sini dia punya perintah tersendiri kayak kalau kalian tahu sistemnya. Nah ini sys info ya, meta exploitable. Kemudian bisa get UID untuk tahu usernya. Ya, nah ini server username service seperti teman-teman. Exit, tip, itu teman-teman ya. Nah sesinya masih ada dua tadi, yang service ya, sama yang dengan yang Postgres seperti itu. Exit ini. Oke, kita sudah keluar dari MSF Console, dan tadi sebenarnya itu melakukan brute force. Jadi kalau kita udah tahu kan passwordnya, kita juga bisa login ke Metasploitable 2-nya langsung. Biasa, layaknya kita meremote server karena kita sudah tahu username passwordnya ya, melalui SSH, protokol SSH. MSF admin. Nah ini enable to negotiate. Nah ini kalau untuk versi ini, kalau ada error ini, kalau kita copy, seingat saya perlu ada tambahan optional. Nah ini teman-teman. Nah di sini ya perlu tambahan min Hosky algorithm. Ini kita copy, SSH, paste, username-nya kita coba misal pakai yang MSF admin R192 10168. Nah ini baru bisa teman-teman ya. Nah, kita sudah tahu kredensialnya, username passwordnya. Ini yes, passwordnya MSF admin. Sip, berhasil ya. Nah, kalau kita exit, kita coba user lainnya juga bisa pakai yang misal ini service. Bentar, nah ini langsung. Nah, sebenarnya sudah tuh. Oke, berarti teman-teman, jadi itu penjelasan eksploitasi terhadap service SSH, yang dimana kerentanannya yaitu menggunakan username password yang common atau mudah ditebak, sehingga kita bisa melakukan brute force menggunakan word list yang kita miliki, dan juga kerentanan selain itu bisa dilakukan brute force di mana tidak ada limitasi percobaan seperti itu. Oke, demikian video kali ini. Kita nanti lanjut ke video berikutnya terkait service-service lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.